Kembali di Ani Sore masih bersama saya Aldi Hawari. Pemirsa, sebanyak 17 personel Direktorat Samapta Polda Sumatera Barat terbukti melanggar kode etik saat menangani dan mengamankan 18 remaja pelaku tawuran di Padang, Sumatera Barat. Ke-17 anggota yang melanggar tersebut akan segera disidangkan. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengakui adanya dugaan kesalahan prosedur penanganan terhadap 18 remaja pelaku tawuran yang diamankan di Polsek Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. 43 anggota polisi Ditsamapta Polda Sumbar yang bertugas saat kejadian dan 6 orang dari warga sipil telah diperiksa sebagai saksi. Namun peristiwa di atas jembatan, Kapolda menegaskan sudah sesuai prosedur. Ada temuan ke arah pelanggaran itu, Pak? Ada. Dan kami akan meyakinkan kepada seluruh masyarakat kami konsisten dan menegakkan hukum ini dengan seadil-adilnya. Kalau ada anggota kami yang menyimpang dari kode etik kepolisian, ya demi nama baik Polri, ya harus ditindak tegas. Dan kami akan benar-benar menindak tegas siapa yang melakukan penyimpangan itu dari subjek dan objek. Apa sudah ada yang ditahan, Pak? Dari anggotanya, apa ada yang sudah ditahan? 43 orang kami amankan, tapi kalau penahanan itu kan dilakukan agar tidak melarikan diri, agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan tidak merusakkan barang bukti. Jadi sifat penahanan bagi kami masih mengamankan kalau karena memang masih dalam pemeriksaan, jadi masih ada di Polda. Dalam kasus ini, Irjen Pol Suharyono pun berjanji akan menuntaskan kematian Afif secara transparan dan menindak tegas anggotanya yang terbukti melakukan tindakan pelanggaran sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kompolnas dan Kementerian PPA mendatangi lokasi tewasnya Afif Maulana, pemuda 13 tahun yang diduga dianiaya polisi di Jembatan Kuranji, Kota Padang. Pengecekan dilakukan di waktu yang sama dengan kejadian untuk mendapatkan gambaran dan juga fakta sebenarnya. Ketua Harian Kompolnas Republik Indonesia, Benny Mamoto, dan Kementerian PPA mendatangi lokasi tewasnya Afif Maulana di bawah Jembatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Pengecekan dilakukan di 6 titik pemeriksaan dan di waktu yang sama pada saat kejadian berlangsung, yaitu pukul 3 dini hari. Hal ini dilakukan guna mendapatkan gambaran dan fakta sebenarnya. Kami datang ke TKP pada jam kejadian untuk mendapatkan gambaran situasi di TKP, sehingga ketika kami nanti wawancara dengan saksi, kami sudah punya modal, sehingga kami bisa memperdalam dari wawancara itu. Kompolnas RI meminta Kepolisian Polda Sumbar untuk segera mengungkap kasus ini secara terbuka dan menghindari kesimpangsiuran isu yang beredar. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, keluarga bocah yang tewas di Padang, Sumatera Barat tidak terima Afif Maulana disebut meninggal karena terjun ke sungai. Pihak keluarga bersama Lembaga Bantuan Hukum Padang juga melaporkan kasus tewasnya Afif Maulana ini ke Komnas HAM. Kasus kematian bocah berinisial AM di Padang, Sumatera Barat berbuntut panjang. Pihak keluarga tidak terima dengan keterangan polisi yang mengatakan AM tewas karena terjun dari jembatan ke sungai. Bahkan polisi juga menyebut AM bersama dengan temannya terlibat aksi tawuran sehingga diamankan polisi. Menanggapi hal itu, Lembaga Bantuan Hukum Kota Padang tetap meminta hasil otopsi dari AM dan mendesak Komnas HAM membentuk tim investigasi untuk mengungkap penyebab kematian AM. Pasalnya muncul dugaan AM meninggal dunia akibat dianiaya polisi karena terdapat luka lebam di sekujur tubuh AM.
Dan minggu ini kami juga akan datang lagi ke Polresta Padang. Tetapi dari hasil beberapa konferensi pers dari Kapolda Sumbar, Kapolda menyatakan bahwa lebam-lebam yang ada di tubuhnya itu sepertinya dari lebam minyak begitu, dan kami sangat menolak statement itu, dan kami ingin mendapatkan hasil otopsi dan berpikir akan mencari second opinion atas situasi itu gitu. Sementara itu, Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia menilai penyebab kematian AM harus diungkap secara transparan, bahkan jika perlu melibatkan ahli forensik. Sebetulnya yang kita harapkan, kalau saya memberikan saran kepada Polda Sumatera Barat ya, yang perlu lakukan adalah mungkin perlu keterangan ahli forensik yang di sana yang melakukan otopsi bisa memberikan suatu penjelasan kepada masyarakat ya, hasil otopsi yang mereka lakukan terhadap tubuh korban ya. Saya kira ini sangat penting ya untuk meyakinkan masyarakat ya, dia meninggal karena apa. Itu sangat penting ya, karena bagaimanapun juga ini bisa berdampak terhadap menimbulkan persepsi yang kurang baik. Sebelumnya, seorang bocah tewas diduga dianiaya oleh oknum polisi di Padang, Sumatera Barat. Jenazah AM, bocah berusia 13 tahun, ditemukan di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang, dengan bekas luka di sekujur tubuhnya. Akibat kasus ini viral di media sosial, Polda Sumatera Barat mendapat sorotan, bahkan dimintai klarifikasi oleh Kompolnas. Tim Liputan iNews melaporkan.